Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Kembali lagi di Podcast Juara, Jabar Prof bersuara bersama saya Yudi Reven. Kita bakalan ngebahas tentang TPASS Sari Mukti. Ya, oke. Nah, ini sempat viral juga di media sosial dan kita akan ngebahas seperti apa sih sebetulnya kronologis kebakaran dari Sari Mukti ini. Tentunya kita akan bincang-bincang seru bersama dengan Pak Edwin Zulkarnain. Beliau adalah analis kebencanaan muda BPBD Jabar. Sampurasun, Pak Edwin. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Edwin, kita pengen tahu nih seperti apa sih kronologisnya yang terjadi di Sari Mukti ini? Boleh dijelaskan mungkin? Boleh. Jadi izinkan perkenalkan, nama saya Edwin Zulkarnain, analis kebencanaan muda dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Kebetulan kemarin memang kami yang ditugasi oleh pimpinan mengkoordinatori di pos lapangan penanganan kebakaran sampah di TPPAS Sari Mukti. Jadi berdasarkan kronologis yang disampaikan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, bahwa pertama kali kebakaran itu muncul tanggal 19 Agustus. 19 Agustus jam 11 malam, kemudian dapat dipadamkan oleh tim di wilayah, kemudian muncul lagi di hari Minggu tanggal 20 Agustus dan memang menyebar, Pak. Memang menyebar. Apabila kita membagi, mungkin Bapak bisa lihat di peta operasi TPA Sari Mukti di depan atau di belakang, bahwa Sari Mukti itu oleh DLH itu ditetapkan menjadi 4 zona. Nah, 4 zona itu DLH menyampaikan bahwa kebakaran itu mencapai luas terbakarnya 16,5 hektar, Pak. Wow. 16,5 hektar dari total keseluruhan memang lebih dari 25 hektar, Pak, untuk luasnya gitu ya. Dan kondisi existing pada saat itu memang disampaikan dari Dinas LH itu bahwa terjadi over kapasitas, Pak, untuk sampah di TPPAS Sari Mukti. Jadi karena sudah terlalu banyak. Siap. Jadi di desain awal itu sekitar 1.900.000 meter kubik, existing itu sekarang sudah mencapai 15.400.000 meter kubik. Jadi memang sudah 700, lebih dari 700%. Jadi memang tingkat kesulitannya berbeda dengan pemadaman kebakaran di media lain ya. Jadi di mana tumpukan sampahnya diprediksi itu lebih dari 50 meter, Pak. Di Sari Mukti. 50 meter kebayang tingginya. 50 meter betul. Dan memang pernah ketika masih Pak Bupati Bandung Barat pada saat itu Pak Hengki Kurniawan, kita rapat di Polres Cimahi, bahwa Pak Hengki Kurniawan pada saat itu menetapkan bahwa kebakaran di TPA Sari Mukti adalah status tanggap darurat Kabupaten Bandung Barat, Pak. Berdasarkan surat Bupati Bandung Barat nomor 100.3.3.2 Cap 760 BPBD 2023. Jadi mulai dari tanggal 22 Agustus sampai 11 September 2023 itu ditetapkan menjadi status tanggap darurat oleh Bupati Bandung Barat. Sehingga memang penanggulangan kebakaran secara teknis itu dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat. Nah, tentu saja memang kami di BPBD Provinsi, walaupun ini pada saat itu skalanya adalah skala kabupaten, kami melakukan pendampingan, kemudian kita juga melakukan fasilitasi, ada juga laporan kepada kami atau permintaan terkait permintaan alat berat dan lain-lain yang bisa kita penuhi, termasuk pada saat Bandung Barat melakukan upaya pemadaman itu sampai malam hari, Pak. Jadi sampai malam hari, karena ini agak ada dua urusan, Pak, dalam hal ini, bahwa di satu sisi ini adalah bencana, tapi di sisi lain adalah kebakaran, Pak. Jadi kalau kami di daerah itu, di provinsi atau kabupaten kota, ada dua perangkat daerah yang mengampu. Ketika berbicara bencana itu di BPBD, ketika berbicara kebakaran ada Dinas Damkar. Siap. Nah, jadi memang
BPBD dalam hal ini tidak memiliki kompetensi secara teknis untuk memadamkan api dari SDM, dari Sarpras dan lain-lain, tapi memanage seluruh upaya atau sumber daya yang ada ya di wilayahnya itu supaya pelaksanaan operasi bencana ini bisa selesai. Karena memang dampak dari kebakaran ini Pak yang disampaikan Ibu Kadis LH pada saat itu rapat di Polres Cimahi. Yang pertama adalah tentu saja dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar dalam hal ini ya memang tidak berdekatan dengan pemukiman, hanya saja memang banyak masyarakat pemulung yang bergantung hidupnya di sana Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dampak bahwa dengan adanya kebakaran yang sampai 16,5 hektar, tentu saja pasokan sampah dari Bandung Raya, dalam hal ini Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, kemudian Bandung Barat menjadi terpangkas sampai setengahnya Pak. Jadi mungkin Bapak kemarin banyak fenomena atau berita bahwa banyak sampah menumpuk di beberapa TPS di kabupaten di kawasan Bandung Raya, menimbulkan gangguan juga. Nah itu adalah salah satu dampak dari kebakaran di TPPAS Sarimukti gitu Pak. Dan setelah ketika kita operasi Pak di Bandung di TPAS Sarimukti, bahwa mungkin ini kronologis saja Pak ya, bahwa pada tanggal 8 September melalui surat Bupati Bandung Barat pada saat itu Pak Hengki Kurniawan, bahwa sebelumnya kan tanggap darurat Kabupaten Bandung Barat itu hingga 11 September. Nah, 3 hari sebelumnya, 8 September, beliau bersurat kepada Pak PJ Gubernur Jawa Barat agar penanganan bencana kebakaran lahan di TPPAS Sarimukti itu diambil alih oleh provinsi, Pak. Jadi oleh karena itu, pada saat tanggal 8 kita melakukan rapat di BPBD dengan stakeholder yang sebelumnya terlibat di penanganan di Sarimukti, termasuk dari perangkat daerah wilayah lingkup Kabupaten Bandung Barat juga, bahwa memang ini kebakaran ini terjadi sebetulnya di area kerjanya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Pak ya, TPPAS Sarimukti di bawah binaan DLH provinsi, sehingga kita ambil alih, sehingga kita mengeluarkan keputusan gubernur bahwa penanganan kebakaran lahan di TPPAS Sarimukti itu diambil alih tanggap darurat oleh provinsi dari mulai tanggal 12 September hingga 25 September kemarin Pak, selama 14 hari. Jadi memang karena rangkaian tanggap daruratnya itu tidak boleh terputus satu hari pun gitu ya. Jadi ketika jam 23.59 tanggal 11 itu masih dikelola kabupaten kota, mulai dari 00 itu jam 00 udah langsung provinsi ambil alih. Siapa? Seperti itu. Oke, ini menarik Pak, ketika tadi Pak Edwin bilang tanggal 19 itu dimulai ya, 19 Agustus ya terbakarnya tuh. Itu karena apa sih kalau boleh tahu Pak? Nah ini Pak, untuk kronologis terbakar memang banyak isu Pak ya, banyak isu yang beredar. Yang pertama adalah karena rokok, ada yang menyebutkan rokok, kemudian ada yang menyebutkan material-material sampah lain gitu ya. Hanya saja memang pada saat ini upaya investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih dilaksanakan Pak, sehingga memang kita menyepakati ketika rapat bahwa fokus kali ini adalah bagaimana upaya pemadaman kebakaran, kemudian penataan lahan, sehingga kepadatan atau tumpukan-tumpukan sampah yang sekarang ada di TPS di wilayah Bandung Barat, Bandung Raya itu bisa teratasi sambil menunggu memang nanti hasil investigasinya seperti apa. Pak. Berarti masih dalam investigasi. Betul. Ini tanggal 19, terus sempat padam. Sempat padam. Tanggal 20 ada lagi. Iya, Kok bisa Pak? Jadi kalau yang pertama Pak, misalnya tadi ada yang isu informasinya itu kebakaran gara-gara puntung rokok.
Namun ketika kita lihat di lapangan sendiri memang banyak pemulung ya merokok semua gitu di sana Pak ya, merokok semua dan itu ditambah lagi mungkin di sana kan ada gas metana betul mungkin seperti betul itu ya. betul ya betul. Jadi ada juga karena material tadi misalnya ada material pecahan kaca yang kena matahari jadi sifatnya loop seperti kaca pembesar betul, ya. Betul. Tapi memang nanti kita ini menunggu hasil investigasinya. Kemudian kalau untuk kenapa bisa kebakarannya timbul lagi malah sampai meluas gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak nanti diperlihatkan di peta itu kebakaran itu di area selatan Pak di zona 4. Zona 4 kemudian merambat sampai ke zona 1. Merambat ke zona 1 sehingga yang disampaikan DLH itu mencapai 16,5 hektar luas area terbakar. Nah, memang salah satu potensi kenapa sulit dipadamkan itu ada potensi gas metan juga Pak. Jadi kalau kita diskusi ketika persiapan maupun pelaksanaan biasanya kita melakukan review Pak di sore hari. Jadi dengan teman-teman TNI, teman-teman Polri dan Damkar juga dan dari instansi lainnya juga gitu ya, bahwa memang upaya pemadaman berbeda dengan upaya pemadaman seperti kebakaran hutan lahan yang lain Pak, dalam arti apabila dicontohkan oleh rekan-rekan Dinas Damkar atau Perhutani, misalnya ketika ada kebakaran lahan, mereka membuat sekat bakar di zona yang lain, kemudian dibakar sekaligus supaya lebih cepat dan padam gitu ya. Dan ada juga pada saat itu diskusinya bahwa ini karena bara apinya itu ada di bawah permukaan Pak. Jadi kadang susah ya Pak ya? Iya, siang kita tidak melihat ada api di permukaan, tapi memang asap itu terus gitu. Ternyata memang sifatnya seperti gambut Pak. Jadi seperti gambut, jadi baranya itu ada di bawah permukaan gitu ya, di bawah permukaan. Bahasa Sundanya nyumput gitu ya. Betul. Dan upaya pemadaman pun memang tidak seperti upaya pemadaman yang biasa air disemprotkan saja di permukaan, tapi sampai disuntik ke bawah. Jadi upaya pemadamannya dengan menyuntikkan air ke bawah permukaan gitu Pak ya, sampai airnya itu balik baru udah selesai. Namun memang kendala itu adalah banyak pemadam kebakaran yang terlibat Pak, khususnya di wilayah Bandung Raya, alhamdulillah. Jadi selain Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung juga terlibat, kemudian Cimahi beberapa kali, kemudian Kabupaten Bandung justru dari kadang di luar Bandung Barat, dari Cianjur yang selalu setiap hari itu Pak ya, Cianjur, kemudian ada juga Kabupaten Sukabumi, Kota Depok juga sempat gitu Pak ya. Jadi memang melihat dari luasnya area lahan yang terbakar dibandingkan dengan sarana prasarana dan SDM yang ada dan sumber airnya, jadi memang kemarin itu perlu upaya-upaya lain. Salah satunya upayanya adalah dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca dan waterbombing juga Pak. Nah ini yang menarik nih, waterbombing ya. Waterbombing. Oke, itu berapa kali sih kalau boleh tahu? Waterbombing itu memang ketika sudah ditetapkan menjadi level tanggap darurat provinsi, di hari pertama pun kita sudah koordinasi, kemudian dari bidang kedaruratan dan logistik juga bersurat kepada instansi pusat, dalam hal ini BNPB, untuk dukungan pelaksanaan waterbombing dan teknologi modifikasi cuaca. Hanya saja memang untuk waterbombing itu bisa dikatakan baru dimulai itu 5 hari terakhir saja Pak. Oke. Sebelum 25 September berarti? Betul, 5 hari terakhir. Iya, betul. Jadi sebelumnya itu memang kita optimalkan dari beberapa sumber daya yang ada, termasuk seperti kendala-kendala sarpras, ketersediaan. Kita juga alhamdulillah meminta dukungan, ada dukungan juga dari Yayasan Pariwisata Indonesia, meminjamkan unit damkarnya, dan memang pada saat itu Pak, ketika kita 10 hari pertama operasi, memang sumber air itu hanya ada satu di sebelah timur, ada danau gitu Pak ya. Ada danau, itu sumber air satu-satunya, sehingga ketika kita melakukan, pada saat itu kita
masih apa ya, masih fokus di pemadaman Pak ya. Pokoknya ada asap, terlihat api, padamkan gitu. Itu upaya yang dilakukan setiap hari. Indikatornya dari situ dulu Siap, ya. Betul. Pantauan secara visual. Ya. Hanya saja memang pada saat itu pimpinan juga meminta bahwa ada hal atau capaian atau persentase yang harus dilaporkan pada pimpinan yang lebih tinggi Pak ya, atau kepada masyarakat secara umum gitu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah provinsi selama operasi di Sarimukti itu progresnya harus terlihat seperti apa. Akhirnya kita kerjasama juga Pak kemarin beberapa kali dengan Balai PVMBG yang ada di Jogja. Jadi dia memiliki drone thermal Pak. Jadi drone thermal mungkin nanti di peta sebelah kiri atas itu Bapak bisa melihat gitu ya. Jadi dilakukan upaya pemetaan atau misalnya potret titik panas yang dilakukan setiap malam jam 21.00 Pak. Jadi ketika mungkin matahari sudah tidak terlalu panas, tidak menjadi bias gitu Pak ya, jam 9 malam itu dilakukan potret udara. Kemudian kita lihat titik-titik panasnya di sebelah mana. Nah itu juga menjadi acuan persentase keberhasilannya seperti apa. Kemudian acuan untuk strateginya Pak besok harinya gitu ya. Jadi kita bisa arahkan damkar supaya nanti bisa melakukan upaya pemadaman di area yang mana saja. Memang bukan berarti Pak, misalnya zona 1 kan memang kemarin kita prioritas Pak. Zona 1, zona 2 itu yang dekat pintu masuk gitu ya. Karena kenapa diprioritaskan? Karena untuk mempersiapkan penataan lahan bagi mengurangi tumpukan sampah yang ada di Bandung Raya gitu Pak. Jadi memang kita prioritaskan di sana, walaupun di sana memang titik panasnya sudah tidak terlalu banyak, kadang sangat kecil gitu Pak ya. Hanya saja memang berdasarkan kesepakatan kita juga tidak mau resiko bahwa dengan nanti ke depannya ditimbun sampah baru malah menjadi kebakaran lagi tuh Pak. Jadi tetap dilakukan upaya pendinginan. Ini menarik Pak. Kalau boleh nih waktu turun langsung ke lapangan gitu, berapa orang yang diterjunkan dari BPBD? Dari BPBD mohon izin kami laporkan bahwa BPBD di pos lapangan. Jadi strukturnya itu ada 2 Pak. Strukturnya ada pos utama, posko yaitu di jadi kantor bikin BPBD. Posko gitu di sana. Betul. Kemudian ada pos lapangannya itu di kantor desa Sarimuktinya Pak. Jadi di kantor desa Sarimukti di sana kita sebagai koordinator pos lapangan bersama dari Brigif 15. Kemudian ada juga rekan-rekan lainnya di sana Pak yang tergabung. Kalau dari BPBD Jabar penyiapan dapur umum, kebutuhan logistik, konsumsi untuk setiap hari masak sampai 1.200 porsi Pak setiap hari. Saya lihat 1.100 sampai dengan 1.200 betul. gitu ya. Betul. Betul. Jadi yang pertama ada penyiapan dapur lapangan, kemudian yang kedua ada juga bantuan personil 5 orang. Jadi personil 5 orang itu kalau kebetulan saya di sana 14 hari, jadi saya minta ada 1 orang yang pengolah data, kemudian yang 4 orang lagi dia bergabung dengan tim gabungan TNI Polri atau Satpol PP melakukan operasi sambil melakukan dokumentasi dan pencarian data. Karena memang kalau fungsi kami Pak BPBD utamanya adalah mengkoordinasikan ya, koordinator. Jadi sumber daya itu kita dari beberapa instansi gitu ya yang terlibat. Nah kita nanti memanage kemudian mengkoordinatori pelaksanaannya di lapangan gitu Pak. Jadi BPBD ini sebagai koordinator di lapangan seperti itu. Pak Edwin, ketika Pak Edwin 14 hari di sana, pertama kali ke sana seperti apa ngelihat Sarimukti? Pertama kali melihat itu kebetulan tanggal 12 sebelum tanggal 12 Pak, sebelum tanggal 12 itu kita sempat ke sana juga dan kalau tidak salah tanggal 12 itu ada kunjungan Pak PJ Gubernur juga Pak PJ Gubernur juga melakukan kunjungan ke sana. Memang terpantau di siang hari pun asapnya pekat Pak ya. Asapnya pekat. Terus gimana teman-teman? Pakai masker semuanya? Pakai masker Pak. Jadi mungkin kalau di operasi sebelumnya operasi pemadaman sebelumnya gitu ya, memang
tenaga damkar ini dia mau sampai jam berapapun malam siap gitu Pak ya. Luar Cuman biasa. ketika sudah kita ambil alih, kita koordinasi juga sama teman-teman di PVMBG yang meneliti tentang gas juga di sana Pak, tentang gas. Kemudian ada juga akademisi dari ITB yang menyampaikan gitu ya kaitan bahaya-bahaya. Hadir juga di sana akademisi juga. Akademisi setiap hari ada di rapat evaluasi di Zoom, tapi kalau secara langsung mungkin saya yang belum sempat ketemu di sana Pak. Mungkin untuk strategi-strategi yang akan diambil setiap harinya tadi. Betul Pak. Jadi memang akhirnya kita menyepakati bahwa kita tetapkan jam kerja bagi petugas yang ada di lapangan. Dalam arti ketika 2 jam mereka bertugas, kemudian setelah 2 jam mereka ditarik ke atas area yang lebih tinggi dekat pintu gerbang, istirahat sebentar, nanti mereka masuk lagi gitu Pak. Dan memang ternyata memang kebutuhan terkait suplemen, alat pelindung diri gitu ya, khususnya bagi petugas sangat utama gitu ya, sangat utama. Dan alhamdulillah kita juga disupport dari Dinkes Jabar juga gitu ya, Dinkes Jabar, dari gudang obatnya juga kita mendapatkan pasokan vitamin, kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan Jabar juga kita dapat susu murni Pak, susu murni. Plus telurnya nggak? Enggak Pak. Biasanya sepaket telur sama susu. Jadi 250 cup per hari gitu ya, yang kita jemput sendiri kemudian diantar ke sana, kemudian kita juga dapat bantuan dari Basnas juga, kemudian ada juga dari PMI Jabar. Nah, PMI Jabar juga kemarin memang kita spesifik minta supaya ada mobil ambulan yang khusus oksigen, Pak. Jadi kita minta ada satu. Selama oksigen itu belum bisa disediakan oleh BPBD dalam hal ini, gitu ya, dari kebutuhan logistik, kita minta dari PMI juga bisa mendahului untuk memberikan bantuan oksigen bagi petugas. Memang ada beberapa Pak petugas yang mungkin terkendala ya, nafas dan lain-lain yang Pastikan dibantu. Kebakaran terus asap juga gitu. Betul. Kadang PMI juga melakukan sampling juga Pak, sampling dalam arti walaupun tidak ada keluhan di sampling, jadi dia sampling saturasi oksigennya ya, kadar oksigen dalam darahnya gitu. Kadang rata-rata udah 90 gitu, jadi udah 90, jadi memang perlu bantuan oksigen. Ini kebayang kayak di medan perang gitu ya, berperang, tapi ini perangnya dengan kebakaran dengan sampah kebakaran, gitu. Betul. Luar biasa loh. Jadi, apalagi yang menarik Pak selama di sana? Kalau selama 14 hari kami operasi Pak, memang kita memiliki rencana operasi harian. Walaupun memang rencana operasi harian itu setiap hari kurang lebih sama. Cuman memang kita bagi beberapa tim Pak. Jadi tim yang kami bagi kurang lebih ada tim yang dukungan logistik dapur umum, khususnya bagi petugas. Ada juga yang tim gabungan untuk kesehatan, itu tim dapur umum itu biasanya gabungan Pak dari BPBD Jabar, kemudian dari TNI juga, Bekangdam, kemudian ada juga dari Tagana, Dinsos, kemudian dari relawan dari wilayah juga Pak, Karang Taruna ada. Kemudian posko kesehatan, gabungan tim dari Kesdam, kemudian ada juga dari Dinkes Kabupaten Bandung Barat, kemudian satu lagi dari PMI. Kemudian untuk kegiatan pemadaman, operasi pemadaman itu biasanya petugas pemadam kebakaran di wilayah Bandung Raya. Kemudian ada juga operasi penataan lahan Pak, penataan lahan dalam arti selain upaya utama pemadaman juga kita mencegah meluasnya kebakaran karena ternyata area yang ditetapkan oleh DLH awalnya 4 zona yang terbakar, ketika kita potretkan melalui drone dan ditampilkan dalam peta, ternyata area terbakar itu lebih dari zona yang ditetapkan DLH Pak. Jadi oleh karena itu kita zona ulang sehingga area operasi itu menjadi 5 zona, dan memang sisi barat itu adalah langsung berhubungan dengan dengan lahan perhutani Pak, itu pohon-pohon jati gitu ya. Jadi perhutani pun termasuk yang kita libatkan, kita mintakan bantuan. Jadi
kita melakukan sekat bakar sehingga melokalisasi kebakaran sehingga tidak masuk ke hutan di sebelah barat. Dan memang ada juga kegiatan-kegiatan lain, contohnya kita juga kegiatan dukungan operasi pemadaman selain sekat bakar di luar, juga di internal zona pun dibuat pemadatan jalan, Pak. Jadi misalnya kalau Bapak melihat di peta itu melihatnya jelas ya, mana zona 1, zona 2 sampai zona 5. Tapi ketika di lapangan pada saat hari pertama semua hamparan sampah, Pak. Jadi tidak bisa dibedakan mana yang zona 1, zona 2 gitu. Jadi memang arahan pimpinan selain membuat zona bakar sehingga kebakaran tidak meluas keluar, tapi di internal juga di dalam zona operasi juga kalau bisa ada sekat bakar juga. Utamanya supaya kebakaran tidak berpindah melebar gitu ya. Melebar di lintas zona, ataupun utama yang kedua adalah mobilisasi upaya pemadaman sehingga bisa lebih dekat dengan sumber titik panasnya gitu, betul Pak. Kemudian ada juga tim-tim lainnya Pak yang melibatkan dari BBWS Citarum. Jadi selain upaya pembuatan sekat juga adalah upaya landfill. Jadi mendatangkan lumpur dari sedimen Citarum. Jadi untuk area-area yang sudah tidak ada asapnya itu dipersiapkan lahannya gitu Pak ya, ditumpuk dengan lumpur sedimen gitu ya, sedimen dari Citarum. Itu salah satunya upayanya adalah nanti penataan lahan sehingga nanti apabila darurat sampahnya itu bisa selesai, harapannya yang tumpukan sampah di Bandung Raya bisa didistribusi lagi ke Sarimukti. Hanya saja memang Pak, mungkin tambahan saja Pak, bahwa setelah kita melakukan upaya pemadaman selama 14 hari itu, untuk capaian-capaian, jadi kalau nanti bisa ditampilkan Pak ya, kalau capaian yang pertama adalah kita melakukan upaya pemadaman titik api yang semulanya itu 24%-an atau 25%, menjadi terakhir di tanggal 25 menjadi 0,5%. 0,5. Dan area luas terbakar pun kita hitung ulang Pak. Jadi bukan 16,5 hektar, ternyata di lapangan itu 20,1 hektar dari total area operasinya 27 hektar gitu Pak. Gitu. Dan memang jadi cuma sekitaran 7 hektar yang tidak terbakar. Siap, betul. Dan ada juga kendala di lapangan, salah satunya adalah masyarakat atau pemulung Pak yang yang kami khawatirkan menjadi mengancam keselamatan bagi mereka juga, sehingga kita juga disupport dari Satpol PP Provinsi, kemudian Satpol PP di wilayah Bandung Barat juga yang setiap hari piket gitu Pak ya, untuk mengamankan pemulung dan masyarakat yang masuk ke zona operasi. Sorry Pak, Pak Edwin, ketika itu berlangsung, para pemulung tetap beraktivitas atau tidak? Tetap beraktivitas. Tidak dihentikan. Jadi upaya yang dilakukan sebelum ada Satpol PP memang pemulung itu sangat bebas berkeliaran pagi, siang ataupun sore, karena nggak takut kebakar gitu ya? Enggak Pak. Jadi memang mereka sudah terbiasa dengan bau, dengan resiko itu gitu ya, dengan alat berat gitu ya. Dan yang kedua adalah kita kalah jumlah juga pada saat itu Pak. Jadi kita lebih lebih fokus di pemadaman sehingga kita tidak memiliki personil lainnya gitu. Jadi upaya yang dilakukan Satpol PP serta tim gabungan mulai dari himbauan, kemudian ditingkatkan gitu ya sampai ke upaya-upaya yang penindakan gitu Pak. Oke, hari ini seperti apa keadaannya? Hari ini jadi tanggal 25 September itu adalah hari kami terakhir operasi tanggap darurat kebakaran lahan di Sarimukti. Nah pada saat itu dengan capaian-capaian yang diperoleh melalui Pak Asda 1 pada saat itu sebagai komandan
penanganan kebakaran lahan, melaporkan kepada Pak PJ Gubernur bahwa selama 14 hari hal-hal yang sudah dilakukan seperti apa, capaiannya apa saja, termasuk rekomendasi Pak. Jadi karena kebakarannya areanya sudah 0,5%, kemudian sudah terbangun sekat bakar juga dan aspek-aspek pengurangan kebakaran lainnya, sehingga pada saat itu rekomendasinya adalah dikembalikan ke DLH Provinsi Jabar untuk dilakukan upaya-upaya pemadaman karena kalau dari aspek kebencanaan Pak berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 dikatakan bencana ketika peristiwa itu mengganggu penghidupan dan kehidupan. Memang ketika kita pertama kali operasi, memang kebakarannya di TPA Pak tidak ada masyarakat yang langsung terdampak seperti terbakar atau yang lain gitu ya. Tapi lebih kepada dampak asap. Jadi beberapa dari Kesdam maupun dari Dinkes Kabupaten Bandung Barat memang mencatat masih tinggi kunjungan masyarakat ataupun masyarakat yang didiagnosa terkena ISPA. Tapi di tanggal 23 September, walaupun ada masyarakat yang memeriksakan diri, hanya beberapa saja tapi tidak terdiagnosa ISPA gitu. Oleh karena itu, karena tidak yang aspek mengganggu penghidupan dan kehidupannya tidak terpenuhi atau misalnya sehingga tanggap daruratnya diakhiri pada saat itu direkomendasikan. Sehingga saat ini diambil alih oleh DLH dan daruratnya pun bukan darurat kebakaran Pak judulnya. Jadi darurat sampah, Berarti darurat bencananya sudah selesai. Sudah selesai betul Pak. 25 September kemarin. Siap. Jadi sekarang masuk ke darurat sampah tanggal 26 September hingga 25 Oktober atau 30 hari Pak oleh DLH. Tapi kami masih membantu juga karena ada peran juga BPBD di situ ya. Karena berdasarkan satgas yang dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur, ada juga satgas yang selain pengurangan sampah atau misalnya pengelolaan atau penataan lahan juga ada satgas operasi pemadaman. Kita masih masih terlibat dan monitoring gitu Pak, sampai kita juga ada rapat evaluasi setiap hari oleh Pak Asda II, saat ini komandannya kebetulan Pak Asda II Pak. Ini menarik Pak Edwin, tapi apa daya durasi yang harus memisahkan kita. Mungkin boleh ada pesan-pesan mungkin untuk wargi Jabar yang ingin disampaikan dari Pak Edwin, BPBD Jabar, mangga silakan Pak. Siap, baik untuk pada wargi Jabar ya, warga-wargi Jabar kaitan kebakaran di TPA Sarimukti, itu memang kesulitannya itu adalah ketika lokasi itu terbakar maka tentu saja berdampak di masing-masing wilayah ya, karena sampah itu tidak bisa terangkut semuanya ke Sarimukti, sehingga ada beberapa persen yang penumpukan di TPS ya. Harapannya memang kemarin juga dari pihak DLH juga meminta supaya warga dapat memilah sampahnya Pak, memilah sampahnya sehingga pengelolaan sampah di TPS menjadi efektif, efisien. Jadi dan yang kedua adalah dengan adanya musim kekeringan seperti ini Pak ya, ada beberapa daerah juga yang siaga maupun darurat kekeringan. Harapannya warga juga upaya misalnya mengurangi sampah ataupun membuka lahan tidak dengan membakar Pak ya, karena apabila karena dulu kami melakukan evaluasi bahwa kebakaran itu yang timbul di lahan memang yang pertama karena disengaja, yang kedua adalah lalai. Jadi misalnya ketika membakar tumpukan sampah atau apa untuk dikurangi dimensinya, harapannya ya bisa dipadamkan dulu gitu sebelum ditinggalkan. Karena beberapa TPS memang terjadi kondisi yang sama Pak saat ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ini bincang-bincangnya seru. Siap. Luar biasa, dan terima kasih juga atas nama wargi Jabar nih telah berkontribusi kemarin pemadaman ya api yang ada di TPA Sarimukti.
sampaikan salam hormat juga untuk tim dan semua yang terlibat untuk pemadaman seperti itu. Iya. Hatur nuhun Pak Edwin, sukses selalu tentunya. Dan wargi Jabar, demikianlah bincang-bincang kita tentunya di podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Ikuti terus episode-episode selanjutnya tentunya bersama saya Yudi Revan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes.